Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita udah kedatangan sepatu Guard GD7. Ini adalah salah satu sepatu basket terbaru dari brand Guard yang dijual dengan harga 599.000 aja. Nggak bisa dipungkiri, harga ini tuh menurut gue tuh bikin kaum mendang-mending bergetar gitu loh guys. Tim yang pengen beli sepatu mahal tapi takut nggak worth it, dan mungkin mereka orang-orang yang baru into basket gitu, nggak tahu basket tuh bakal digeluti dengan jangka waktu yang lama, atau mungkin mereka yang pengen main basket for fun aja, ya pengen beli sepatu yang intinya terjangkau dan worth it buat dipakai. Dan Guard sendiri adalah salah satu brand yang udah selalu konsisten ngerilis sepatu basket yang terjangkau di tiap tahunnya. Ini bahkan seri ke-7 dari sepatu basket yang mereka rilis dengan price point yang menurut gue, kayak yang tadi gue bilang, sangat bikin kaum mendang-mending tuh bergetar gitu, kayak penasaran sama sepatu basket yang satu ini. Dan pastinya di video kali ini kita bakal bahas apa aja first impression yang gue rasain dari sepatu ini, dan apakah sepatu ini bakal cocok atau enggak buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa nemuin di akhir video ini. Ngomongin secara desain dan juga colorway yang ada di sepatu Guard GD7 ini, gue rasa sih cukup diterima positif sama netizen. Secara kemarin gue tuh sempet nge-scroll di IG-nya Guard, banyak banget orang-orang yang bilang sepatu ini tuh desainnya keren banget, eksekusinya juga cakep. Gue jadi pengen beli, on fire, nggak ada obat. Banyak orang-orang yang komen kayak gitu guys. Dan gue sendiri ngeliat di sini Guard emang ngasih perpaduan colorway yang nyala, terutama untuk kalian anak basket demen pastinya dengan colorway seperti ini. Perpaduan warna ungu ditambah dengan warna hijau stabilo emang nggak ada obatnya guys. Bikin sepatu ini kelihatan nyala banget dan beda kalau dipakai di lapangan. Dan juga beberapa detailing yang ditawarkan Guard di sepatu ini, contohnya di bagian samping di sini kayak ada scratch-nya gitu. Di bagian dalamnya lagi di sini kayak ada ukir-ukirannya. Di bagian samping-sampingnya di sini juga ada sedikit tekstur yang ditawarkan. Tapi buat gue sendiri setelah ngelihat sepatu ini secara langsung, menurut gue ada beberapa missed opportunity yang seharusnya bisa dibikin lebih oke lagi. Di sini Guard hanya menggunakan sejenis single layer woven, ataupun kalau gue rasain tuh kayak sejenis material satin aja gitu di bagian atasnya, yang berasa kayak ya flat aja gitu dari sisi keseluruhan eksekusi yang ditawarkan. Ini yang gue maksud ya guys. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada grafik-grafiknya gitu, tapi semuanya tuh print-printan gitu loh guys. Ini yang bagian scratch-nya ini berasa agak timbul dikit. Di sini juga ada sedikit material yang berasa timbul, tapi ya tetap dalam penggunaan material yang sama gitu. Di bagian belakang ini pun juga sama. Dan ini seharusnya bisa dimainin lagi secara pemilihan material. Ini bisa dikasih fuse. Ini mungkin ada penggunaan material synthetic leather lah, atau ini dibikin ada underlay materialnya lagi yang ini tuh agak ada material dengan feel yang beda. Itu seharusnya bisa banget dimainin. Yap, dan mungkin sedikit material yang beda ditemukan di bagian tangnya aja. Ini pakai bahan mesh, ada logo Guardnya di sini, dan juga di bagian belakang pastinya ini kan nyambung sama midsole-nya, dan di sini juga ada logo Guardnya dari sisi detailing yang ada di sepatu ini guys. Biasanya juga ya di sepatu basket tuh ada fuse overlay di beberapa high wear area. Contohnya di sini nih, muter kayak gini biasanya. Kadang di samping-samping sini ada. Ini tuh buat memproteksi material uppernya gitu, biar kalau misalnya keinjek nggak gampang rusak, atau kecentok apa nggak gampang robek. Di sepatu ini bisa dibilang nggak ada sih. Jadi ini menurut gue juga jadi salah satu langkah yang berani gitu dari Guard kalau nggak nambahin fuse material di bagian depan sepatunya. Terlepas mungkin yang jadi pertimbangan utama adalah dari sisi bobot sepatunya dan juga price point yang ditawarkan, sehingga sepatu ini selain bisa dijual dengan harga yang cukup terjangkau, dari sisi bobotnya juga sepatu ini tuh di kisaran 300 graman aja. Which is kalau ngomongin sepatu basket dengan berat yang under 400 gram, itu menurut gue udah termasuk dalam kategori sepatu basket yang ringan secara keseluruhannya. Selain itu gue juga ngerasa dari sisi materialnya tuh nggak membutuhkan break in time sama sekali, dan buat cushioningnya sendiri menurut gue sih sepatu ini sepadan dengan harga yang ditawarkan. Kalian bakal ngedapetin EVA foam yang berasa basic, dan juga feelnya waktu dipakai berasa agak tebel juga secara keseluruhan build yang ditawarkan di sepatu ini. Yang gue penasaran kalau ngomongin dari sisi midsole yang ada di sepatu GD7 ini tuh mirip brand yang mana lagi ya? Secara kita tahu di beberapa rilisan sebelumnya Guard itu masih pakai jasa open source gitu. Mereka
mereka kadang ambil midsole yang mirip sama brand A, brand C, tapi kadang-kadang juga pakai modelan yang emang udah ada aja di sana gitu, nggak mirip sama brand-brand lain. Dan untuk versi yang kali ini sampai sekarang gue review sih, gue masih belum nemuin ini mirip sama brand apa sih. Dan mudah-mudahan beneran gitu, mereka pakai yang modelan open source aja, atau mungkin bahkan mereka ngedesain sendiri. Meskipun gue juga nggak yakin deh. Kalau kalian tahu atau kalian pernah ngelihat modelan midsole yang mirip kayak gini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Dan udah jadi komitmen gue dari awal untuk ngasih review yang jujur dan terbuka sama kalian. Jadi kalau misalnya gue ngelihat ada sesuatu yang mungkin cukup identik atau mungkin bisa ngingetin gue sama brand lain, ya gue harus nginfoin gitu, bukannya malah gue tutup-tutupin. Dan gue juga bakal apresiasi juga kalau misalnya ada brand yang mereka berhasil untuk bikin modelan midsole tersendiri. Mereka ngasih upaya ekstra untuk ngedesain sendiri. Karena memang untuk bikin midsole, bikin tooling tersendiri itu pasti harganya mahal banget. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa banyak brand lokal yang sampai sekarang masih pakai jasa open source. Pakai yang udah available aja untuk ngejaga sepatunya tetap berada pada price point yang terjangkau. Jadi balik lagi guys, tergantung dari sudut kalian masing-masing juga. Yang menurut gue oke, malah ada di bagian tractionnya dengan build yang terbilang cukup tebal di bagian bawah. Jadi kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor, secara durabilitasnya sendiri menurut gue sih bakal masuk banget. Ya buat kalian tim mendang-mending yang takut sepatu basketnya tuh cepet aus, ya cepet kegerus gitu bagian bawahnya, yang mainnya di lapangan dengan berbagai macam kondisi, traction yang ada di sepatu ini bisa dibilang jadi salah satu opsi yang bisa dipakai tempur juga. Pas gue tadi sempat cobain sekilas, rasa-rasanya ini juga bakal jadi traction yang bisa diandelin ya. Secara dari sisi pola yang ditawarkan juga menurut gue multi-directional dan dapat mengcover beberapa pergerakan di lapangan, dan beberapa detail yang bisa dicermati juga di sepatu ini. Untuk bagian bawahnya itu dibikin agak rounded, terutama di bagian heel sepatunya. Di sini ada lengkungan yang ditawarkan, dan juga di bagian depannya di sini juga ada bagian yang dibikin sedikit semi rounded juga guys. Dan ini ngebantu secara heel to transition yang ditawarkan. Menurut gue sepatu ini juga berasa smooth secara first impression. Dan awalnya sebenarnya gue juga lumayan skeptis sama modelan bentuk sepatu ini, yang bagian sampingnya tuh kayak berasa nggak ada outriggernya gitu. Tapi ternyata waktu dipakai juga menurut gue sepatu ini punya base yang terbilang cukup lebar dan bisa ngebantu secara stabilitas waktu gue menggunakan sepatu ini. Selain itu kalau kita ngomongin dari sisi kontur sepatunya waktu dipakai, sebenarnya gue juga setting agak dalam. Jadi bagian outsole-nya yang menjulur sampai ke bagian samping ini juga agak menahan pergerakan kaki gue di dalam. Jadi kalau gue ngelakuin gerakan seperti jab step, bagian ini tuh berfungsi untuk menahan dan juga memberikan stabilitas waktu gue menggunakan sepatu ini juga. Dan buat kalian penasaran sama fitnya tersendiri, menurut gue sih sepatu ini tuh fitnya true to size. Kan tinggal perhatiin euro size-nya aja. Karena kemarin gue diinfoin sama orangnya Guard, mereka rekomen untuk turun satu size dari regular size gue biasanya, dan enak gue kekecilan sih di sepatu ini. Bagian sampingnya tuh berasa kayak ngepres, terus kayak ketekan di sisi dalam sini. Jadi menurut gue sih kurang begitu oke. Dan kalau kalian bisa cobain dulu di store, atau kalian bisa cobain dulu mungkin pinjem teman kalian, itu bakal jadi opsi yang paling oke kalau kalian tertarik untuk beli sepatu ini. Dan gue cukup appreciate juga yang menurut gue jadi improvement dibandingkan dengan versi sebelumnya, ada dengan adanya implementasi TPU di bagian belakang yang sedikit lebih tebal. Itu ngasih sensasi lockdown yang makin oke di bagian heel, dan juga di bagian belakang sepatu ini juga ditambahin sedikit padding di sini nih, yang ini juga menambahkan kenyamanan ekstra sewaktu menggunakan sepatu ini. Terlepas memang dari sisi kontur sepatu yang ditawarkan, terutama di bagian tengahnya ini masih berasa flimsy atau bisa dibilang nggak kokoh sama sekali. Dia bisa ditwist, dan ini merupakan salah satu fitur support yang seharusnya penting untuk sebuah sepatu basket dan bisa diimprove untuk perilisan sepatu Guard ke depannya. And that's about it guys, review untuk sepatu Guard GD7. Dengan harga 599.000, menurut gua kalian bakal ngedapetin sepatu basket yang durabilitas tractionnya cukup diperhatikan. Tapi memang ada beberapa miss opportunity, terutama dari sisi implementasi material yang ditawarkan, dan juga beberapa fitur support yang bisa diimprove lagi di perilisan sepatu Guard ke depannya. Gue sih sebenarnya berharap dengan perilisan sepatu basket Guard yang rutin tiap tahunnya bisa dimainkan beberapa gimmick juga. Contohnya kayak dari pemilihan material, teknologinya seperti apa, kenapa desainnya dibikin seperti ini, itu bisa dijadiin storytelling juga. Dan juga beberapa implementasi teknologi terutama dari sisi midsole dan juga outsole yang ada di sepatu ini sebenarnya tuh bisa banget dimainin secara kita ngomongin sepatu basket di ranah performance gitu guys. Kalau cuma ngerilis sepatu basket aja tanpa ada gimmick-gimmick itu atau ada penamaannya, tuh berasa kayak ada sesuatu yang
kurang gitu kalau menurut gue. Dan itu sih sebenarnya menurut gue bisa dikulik lagi sama Guard dan pastinya bisa bikin brandnya makin oke lagi untuk kedepannya guys. Tapi baik lagi kalau kalian adalah orang-orang yang emang concern banget dari sisi harga, 599.000 menurut gue jadi salah satu opsi sepatu basket yang emang harganya bisa dibilang terjangkau dibandingkan dengan para kompetitor lainnya. And that's about it. Thanks so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Buat kalian tertarik sama sepatu ini, cek aja langsung di Guard Indonesia. Alright guys, peace. Kemarin ngerilis bola 3 juta. Kenapa nggak rilis sepatu yang harga 3 juta juga ya?